lagi sampai mana ya tadi? Oh, sampai ke ini ya, karakter. Jadi itu aspek dari sebuah novel yang bertemakan motivasi ya, dari saya yang sudah jelaskan. Yang pertama adalah alur cerita, plot, kemudian yang kedua adalah karakter ya, ataupun penokohan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tema ya teman-teman. Jadi sebuah novel yang bertemakan motivasi itu mempunyai beberapa tema spesifik ya, tema khusus ya, yang berbeda dengan novel-novel bertema lain gitu. Jadi misalnya yang pertama adalah tema optimisme. Ya itu udah pasti ya teman-teman, sebuah novel bertema ini motivasi, walaupun mungkin dimulai dengan kegalauan, dimulai dengan rasa sedih, dimulai dengan rasa dimulai dengan rasa tidak gembira, dimulai dengan ya pokoknya adalah sesuatu yang negatif ya, itu kan harus dirubah menjadi positif ya, menjadi semangat kembali, kemudian menjadi punya gairah hidup kembali, terinspirasi kembali dan lain-lain ya. Pasti kan berarti di situ kan ada sifat optimisme ya. Pasti apapun novel yang bertemakan motivasi pasti harus memberikan optimisme, karena berubah dari sesuatu yang negatif, sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang baik. Jadi itu yang pertama ya, kayak tema optimisme gitu. Kemudian yang kedua adalah tema ketekunan ya, yaitu tadi untuk orang itu bisa menjadi optimis dari tadinya pesimis, tadinya berpikiran negatif jadi berpikiran positif. Itu kan pasti perlu ketekunan ya, perlu usaha yang kuat dari orang tersebut ya. Makanya itu juga ketekunan adalah bagian dari tema novel yang bertemakan motivasi gitu. Dan yang yang ketiga adalah keberanian ya. Jadi ya otomatis orang itu bisa berubah kalau berani ya. Kalau berubah, ngomong-ngomong berubah tapi nggak berani melakukannya ya tidak akan pernah berubah gitu kan. Dan ya itu tadi, karena berubahnya itu dengan optimisme, dengan ketekunan, ya otomatis berubahnya itu tentu berubah yang menjadi benar ya. Karena kalau ngomong berubah kan, berubah itu adalah kata yang sangat mengambang ya, bisa baik bisa buruk gitu kan, kalau tidak diperjelas perubahannya seperti apa. Kalau misalnya dia merubah dengan optimisme, dia merubah dengan ketekunan, otomatis kan apa yang dia rubah, dan dengan keberanian juga dia berani merubah diri, dan itu otomatis ya perubahannya itu akan menjadi perubahan yang positif ya, karena dia berani untuk melakukannya gitu. Bukan dengan keberanian itulah makanya dia bisa melakukan perubahan. Nah itu makanya itu kayaknya 3 tema dari novel yang bertemakan motivasi ya, dari optimisme, kemudian dari ketekunan, dan juga dari keberanian gitu. Jadi itu Kak Nyupe, selamat semangat, terima kasih Kak ya, semangatnya, semoga Kakak juga semangat. Kalau lagi belajar menulis ya juga menulis. Kalau dari ya setidaknya sekarang suka baca novel ya, semangat untuk baca novel-novel yang juga ini ya, yang memberikan inspirasi ya. Jadi novel tidak sekedar sebuah hiburan tapi juga bisa memberikan inspirasi gitu. Termasuk juga inspirasi motivasi ya, yang sedang kita bahas di pembahasan kita kali ini gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi nilai-nilai dari ataupun tema dari sebuah novel bertemakan motivasi itu ya adalah optimisme, kemudian ketekunan, dan juga keberanian gitu, sehingga ya bisa merubah ya dari sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif gitu. Jadi itu teman-teman. Nah, kemudian yang keempat itu adalah aspek dari sebuah novel yang bertemakan motivasi adalah setting ya, setting atau latar belakang gitu. Karena sebuah novel kan pasti perlu latar belakang ya, baik itu latar belakang tempat terjadinya kisah novel itu, latar belakang misalnya waktu dari terjadinya kisah di novel itu, kemudian latar belakang suasana ataupun peristiwa, dan juga mungkin atmosfer yang berada di sekitar lingkungan dari tokoh-tokoh novel tadi. Itu kan harus di setting ya teman-teman. Dan oleh sebab itu ya harus si penulis itu harus membuat suatu pembuatan setting latar belakang yang pas ya. Karena kalau kita bicara motivasi itu kan pasti kontras ya, dari sesuatu yang tadinya negatif saya bilang jadi sesuatu yang positif. Nah itu berarti latar belakangnya pun juga harus mendukung. Misalnya ini sekedar contoh aja teman-teman ya, kalau suatu novel bermula dari seorang yang sedang itu tadi, misalnya sedang galau, sedang sedih karena putus cinta, kemudian dia banyak berenung di kamarnya, kemudian digambarkan latar belakangnya misalnya kamarnya remang-remang ya, karena menggunakan lampu yang wattnya rendah, kemudian juga mungkin suasananya sendu karena ya kurang ini misalnya dindingnya kusam, kemudian juga suasananya berdebu karena ya dia karena saking sedihnya tidak sempat untuk merapihkan kamarnya gitu. Jadi itu kan sesuatu yang kurang baik ya, sesuatu yang suram gitu ya. Nah ketika dia kemudian timbul semangatnya kembali, kemudian misalnya dia semangat untuk membersihkan kamarnya sehingga kamarnya tidak menjadi suram lagi. Kemudian kalaupun ada cat-catnya sudah